Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini kita mengangkat topik karena ini masih musim-musimnya kampanye pilkada. Kita akan bicara tentang apa dan bagaimana kampanye pilkada. Tentu akan banyak bertebaran janji-janji manis dan bagaimana kita harus menyikapi dan bagaimana pola kampanye kita hari ini. Apakah sudah lebih baik dibandingkan kampanye-kampanye pilkada sebelumnya? Karena apapun itu, kita tentu berharap hasil dari pilkada inilah memilih pemimpin yang terbaik untuk rakyat Bali. Saya akan mewawancarai aktivis LSM, Bapak Nyoman Mardika. Mungkin pemirsa sudah asing lagi, kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Astungkare. Dalam masih suasana Galungan, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, gini ya. Kita, yang kampanye juga dimulainya di pas Galungan. Nah, tapi kalau Blimar melihatnya kampanye kita hari ini, pilkada, ya kita nggak usah jauh-jauh lah, di Bali lah. Apa yang Bima lihat? Apakah kampanyenya sudah menggunakan pola yang lebih baik kah atau seperti apa? Ya, saya melihat dari wacana-wacana yang berkembang, karena kampanye kan secara formal, secara resmi itu mulai tanggal 25 September yang lalu. Itu sudah dimulai jadwal kampanye, karena jadwal kampanyenya kalau tidak salah sekitar 1 bulan lebih gitu ya. Itu sudah mulai bertebaran isu-isu yang memang dikampanyekan oleh pasangan calon atau beberapa pasangan calon, baik itu di tingkat calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, maupun bupati, wakil bupati. Secara formal, materi kampanyenya sangat ideal. Ya, ideal, tetapi belum menyentuh kepada substansi kepentingan publik secara luas, khususnya di Bali. Gitu. Ada persoalan-persoalan masalah pertanian, ada persoalan-persoalan infrastruktur, ada persoalan masalah sampah, ada persoalan masalah pariwisata yang memang harus ditangani oleh pembuat kebijakan. Siapa pembuat kebijakan? Ya gubernur, ya wali kota, ya bupati, dan sebagainya. Sudah tentu disupport oleh kepentingan-kepentingan yang memang stakeholder terkait. Nah, kami belum melihat bagaimana manajemen resolusi untuk bisa penanggulangan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, di dalam kampanye itu substansinya memang hanya sebatas jargon-jargon. Misalnya katakanlah ada pendidikan gratis dari SD sampai SMA, semua calon mau menyampaikan seperti itu. Gitu. Nah, ada kesehatan gratis, bebas pembayaran ini, itu, dan sebagainya. Gitu. Dan itu serba janji-janji kampanye seperti itu. Nah, itu yang ya bagi saya secara pribadi, kalau toh memang itu terrealisasi, kan memang itu yang diharapkan oleh rakyat. Gitu. Tetapi yang kita tidak inginkan adalah ketika salah satu pasangan calon atau beberapa pasangan calon itu yang nantinya salah satunya jadi, gitu. Apakah itu calon gubernur, apakah itu calon wali kota atau jadi bupati, tidak merealisasikan janji, itu yang menjadi kekecewaan. Dan itu proses-proses seperti itu selalu berulang setiap pemilu maupun pilkada. Janji-janji manis itu selalu muncul ketika masa kampanye, tetapi realitanya hampir tidak mencapai 50% terrealisasi janji-janji kampanye dalam pemilu maupun pemilu kada. Gitu. Nah, ini yang kita, masyarakat Bali pada khususnya, itu harus cerdas dan juga mencermati hal-hal yang memang secara substansi yang tertuang dalam visi misi dari pasangan calon itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya itu ya mungkin memperkayalah literasi-literasi yang memang yang harus dimiliki oleh masyarakat Bali. Gitu. Nah, karena kan sebagian masyarakat Bali ada yang kelompok masyarakat menengah ke atasnya yang mungkin ada kecenderungan pragmatisnya, gitu. Masyarakat menengah ke bawah literasinya minim dan sebagainya, gitu.
Tapi bagaimana mengelaborasi ini itu seharusnya adalah bagaimana yang masyarakat yang memiliki kesadaran publiknya tinggi untuk melakukan proses daya kritik dan daya nalarnya untuk melakukan proses edukasi untuk mengkritisi substansi-substansi yang disampaikan oleh pasangan calon itu sendiri. Baik. Kalau tadi kan janji-janji manis katakanlah itu, bahkan janji-janji manis yang boleh dikatakan berulang-ulang ya setiap kampanye, ya kadang pilpres, pileg, ya pilkada ya membicarakan sama gratis inilah, gratis itulah, membangun inilah, membangun itulah. Apakah memang ini karena memang menjadi produk dagangan lah katakan begitu bagi calon itu yang dianggap paling bagus, paling murah, paling manis, paling gampang dijual, atau memang masyarakat kita memang suka sekali mereka untuk terbuai dengan janji-janji manis ini gitu? Ya, kalau saya menganggap mungkin dalam proses politik, kampanye politik dimanapun di negara manapun wajib berjanji ya dimanapun negaranya, menyampaikan hal-hal yang dilakukan sebagai janji. Cuma janji tidak hanya sekedar janji, bagaimana merealisasikan janji itu sendiri gitu loh. Yang kalau di negara-negara maju seperti di Amerika ataupun Inggris yang saya amati itu adalah janji-janji itu memang masyarakatnya mencermati betul. Ada survei-survei yang melakukan janji, bahkan ada semacam ideologi terhadap janji-janji Demokrat misalnya beda dengan Partai Republik yang sangat konservatif, yang satu liberal dan sebagainya. Begitu pula dengan di Inggris misalnya antara konservatif dan Partai Buruh yang berbeda itu. Tetapi di Indonesia tanpa ideologi. Nah, itu yang jawab mana janji kosong gitu. Karena kalau masyarakat yang mungkin secara literasinya memadai gitu bisa mencoba untuk melakukan persentase sejauh mana. Memang janji itu tidak bisa terrealisasi 100% ya. Gitu. Tapi minimal 60-70% itu bisa terrealisasi. Tapi faktanya ya tidak, ya ini penilaian pribadi saya ya, tidak mencapai 50% dari janji-janji. Yang ada adalah wacana yang berkembang dan terrealisasi adalah janji bantuan sosial gitu. Nah, ini yang mungkin, dan bantuan sosial pun bernuansa politik. Ya, bernuansa semua ya, semua. Bernuansa politik. Maksudnya kepentingan politik, kepentingan elektoral gitu ya sebenarnya. Semua pasangan calon melakukan itu. Saya tidak menyatakan partai tertentu atau pasangan calon tertentu. Semua pasangan calon, karena itu lebih dinilai lebih efektif dalam menentukan pilihan bagi pemilih gitu. Nah, cuma sekarang apakah masyarakat kita hanya cukup terbuai dengan bantuan sosial, baik itu dalam bentuk money politik atau dalam bentuk barang ataupun janji-janji yang lain dalam bentuk bantuan sosial gitu. Itu yang harus diukur gitu loh. Ya, sebagai masyarakat yang mungkin kelompok masyarakat menengah. Nah, kuncinya ini adalah bagi saya itu adalah kelompok masyarakat menengah. Apakah kelompok masyarakat menengah Bali ini terbuai nggak dengan janji-janji manis itu? Kalau kelompok masyarakat menengahnya sudah terbuai dengan janji-janji manis, ini sinyal bahaya. Demokrasi kita, pemimpin yang terpilih ya agak kita ragukan kualitasnya. Tapi kalau kita lihat pada persentase pemilih katakan begitu, kita sudah data KPU menyebutkan Gen Z gitu lah, atau Gen Z gitu ya, yang itu hampir 50% lebih. Apakah kemudian kalau kita kaitkan dengan cara kampanye lewat media sosial dan yang sesuai dengan pemilih terbanyak ini, apakah memang juga menjamin demokrasi kita ini akan menghasilkan pemilih yang atau pemimpin yang terbaik nanti? Pertama, mungkin tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon sudah memikirkan target mereka adalah Gen Z ini kan gitu. Karena logika berpikirnya rata-rata menguasai 30% saja dari Gen Z ini. Kemungkinan menangnya cukup besar. Nah, itu yang mungkin, cuma sekarang sejauh mana Gen Z ini bisa merasionalkan janji-janji manis dari pasangan calon itu gitu. Nah, karena kan ya mungkin pasangan calon juga
sudah mengerti Gen Z ini senangnya dengan yang gimmick-gimmick gitu. Nah Yang di ini medsos itu ya? yang seperti yang di medsos itu gitu. Yang joget-joget, Joget-joget gitu. yang nggak ada isinya tapi, sebenarnya joget-joget. Ya, tapi saya tidak mengeneralisir ya. Saya tidak mengeneralisir. Ada mungkin Gen Z yang mungkin cukup cerdas, ya cukup sadar terliterasi. terhadap kepentingan-kepentingan generasinya, sehingga secara substansi dia sudah bisa menentukan pilihannya ini layak untuk dipilih sebagai calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota sesuai dengan nalar yang sehat atau akal yang sehat dari Gen Z yang bersangkutan. Gitu. Itu yang terpenting di sana. Mudah-mudahan sebagian Gen Z di Bali adalah berpikir rasional, tidak hanya semacam terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak substantif gitu loh. Nah ini yang mungkin kita harapkan Gen Z kita atau kelompok generasi muda kita yang memang bisa berpikir logis dan juga memperkaya terhadap literasi dan mau membaca visi dan misi daripada pasangan calon, baik itu calon gubernur, mau bupati maupun wali kota. Kalau kita tidak membaca visi dan misinya juga, walaupun itu formalitas, tetapi kita ke depan bisa menuntut. Ini loh janjinya, visi dan misinya gitu loh. Minimal katakanlah seperti yang saya sampaikan tadi, 60-70% dari visi dan misi itu bisa terrealisasi, dan yang mana yang bisa untuk kepentingan Gen Z ke depan, 5 tahun ke depan. Nah itu juga harus dikritik oleh kelompok Gen Z kita. Jika tidak ya sudah tentu itu bagian daripada kelemahan daripada pasangan calon itu sendiri dan kelompok-kelompok masyarakat yang memang perlu diberikan semacam kesadaran publik yang lebih luas, terutamanya Gen Z kita. Gitu. Jadi memang, tapi kalau kita belajar dari beberapa peristiwa politik yang sudah berlalu kan, kadang-kadang yang terpilih ya adalah mereka yang pintar memanfaatkan media sosial dengan gimmick-gimmick, dengan hal-hal yang tidak substantif tetapi mengena. Walaupun tadi Dimar mengatakan adalah mungkin Gen Z yang punya ideologi lah, punya idealisme dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kalau kemudian terpilih itu justru memang yang gimmicknya yang yang paling mengena ke generasi itu ya tadi itu joget-joget, kemudian nyanyi-nyanyi, nggak pernah ya tidak substantif lah. Apakah itu akan berpengaruh pada kualitas pemimpin yang terpilih nanti? Ya kalau pasangan calonnya hanya mengandalkan gimmick dan gimmick itu dianggap sangat menentukan pilihan. Nah ini justru bagi saya ini yang harus kita antisipasi. Ya antisipasi dalam pengertian kalau gimmick atau tanpa substansi dari visi dan misi itu ya kita akan tuntut pasangan calon tersebut, apakah itu gubernur, wali kota maupun bupati. Kita itu siapa ya, masyarakat, gitu. Masyarakat termasuk saya dan sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, utamanya Gen Z kita, gitu. Jangan terjebak pada gimmick semata, gitu. Tapi mencoba untuk membangun nalar kritis terhadap gimmick-gimmick itu sendiri, gitu. Karena gimmick-gimmicknya kan kadang-kadang miskin daripada kritik. Ya, kalau mereka suka terhadap gimmicknya, ya mereka akan terus menonton dan mungkin akan menentukan pilihannya. Tapi kalau mereka tidak suka dengan gimmicknya, mereka tidak memiliki daya pilihan untuk mengkritisinya, gitu loh. Itu yang mungkin gimmicknya boleh, tapi harus ada daya kritis. Ya, itu yang harusnya dibangun oleh Gen Z kita, gitu. Nah, ini yang jadi bukan hal-hal yang sifatnya hanya yang dangkal-dangkal saja, tapi harus lebih mendalam. Gimmick boleh, tapi yang ada substansi juga lah. Iya. Nah ini juga mungkin teman-teman mahasiswa sudah mulai bagi saya. Saya sudah berapa kali diminta jadi narasumber untuk kepentingan pemilu. Teman-teman BEM nanti sore juga ada diskusi dengan kawan BEM gitu. Ya nampaknya mereka sudah mulai terbangun, bahkan akan ada rencana mau mengundang pasangan calon ya gitu. Dan itu menarik bagi saya untuk memang itu yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa gitu. Mahasiswa yang bagian dari Gen Z itu sendiri gitu. Nah itu yang memang harus kita dorong supaya ada nalar publik yang memang kita bisa bangun. Sehingga bisa kita nanti bisa menentukan
calon pemimpin Bali ke depan seperti apa, dan Bali akan bagaimana ke depan 5 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon itu sendiri. Oke, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Bli Mardika? Iya, dari saya sampaikan bahwa pasangan calon gubernur, pasangan calon wali kota dan bupati, secara substansi memang rata-rata saya sudah baca visi misinya bagus, tetapi bagaimana menuangkan visi itu agar membumikan visi misi itu agar publik di Bali bisa merasakan daripada visi dan misi itu sendiri. Jangan hanya menebar gimmick tanpa substansi yang jelas, karena itu tidak cukup mencerdaskan bagi publik yang ada di Bali pada secara keseluruhan. Gitu. Baik, terima kasih Bli Mardika atas semacam apa ya, memberikan kita pengingat kembali gitu ya tentang bagaimana proses dan kampanye pilkada kita hari ini. Kita harus bisa lebih kritis, lebih cerdas, walaupun banyak juga yang menggunakan gimmick-gimmick, janji-janji manis dan segala macam. Pemilih tetap diminta untuk cerdas, lebih banyak membaca, terliterasi, sehingga nanti betul-betul bisa menentukan pilihannya adalah pilihan yang terbaik, karena ini akan menentukan masa depan Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.